Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil review jurnal yang telah kami review dengan judul Efektivitas Terapi Film dalam Meningkatkan Empati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewinta Jemonika Sari dengan NIM 126308203166. Perkenalkan, nama saya Nurul Isdihardiana, NIM 126308203168. Saya sendiri, Fandini Fitri Ardianti, NIM 126308203177. Masa pencarian jati diri di kalangan remaja dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya bimbingan dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu bentuk kepribadian yang kurang baik adalah perundungan. Kemampuan empati kini semakin menurun ataupun rendah. Gambaran menurunnya kemampuan empati didukung oleh fenomena perundungan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan wakil kesiswaan pada tanggal 18 Februari 2019. Didapati bahwasanya siswa di SMP Negeri 31 Samarinda memiliki tingkat perundungan yang masih cukup tinggi, khususnya pada kelas 9. Berdasarkan hasil tersebut, cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan empati adalah mendengarkan dan memanfaatkan media. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu film. Oleh karena itu, peneliti akan menerapkan terapi film untuk mengetahui efektivitas dalam meningkatkan empati di SMP Negeri 31 Samarinda. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Variabel bebas dalam jurnal penelitian ini yaitu terapi film, sedangkan variabel terikatnya adalah empati. Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui subjek mengalami peningkatan empati atau tidak setelah diberikan terapi film. Selanjutnya yaitu metode. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 31 Samarinda yang berjumlah 468 siswa. Kriteria sampel pada penelitian kali ini adalah subjek memiliki usia 14 hingga 15 tahun. Subjek bersekolah di SMP Negeri 31 Samarinda, dan saat penelitian subjek menduduki pada kelas 9, dan subjek memiliki nilai kemampuan empati sedang atau rendah. Dilihat dari hasil penelitian awal, diperoleh sampel sebanyak 60 siswa, terbagi dalam dua kelompok, yaitu 30 kelompok eksperimen dan 30 kelompok kontrol. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian kuantitatif pendekatan kuasi eksperimental. Penelitian ini menggunakan desain non-randomized pretest post-test control group design. Metode alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala empati berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh David, yaitu pengambilan perspektif, imajinasi, perhatian empatik, dan distres pribadi. Terdapat 47 item terkait keempat aspek tersebut sebelum dilakukan tryout, dan terdapat 40 item terkait keempat aspek tersebut sudah dilakukan tryout. Alternatif jawaban yang digunakan adalah sangat tidak sesuai atau STS, tidak sesuai atau TS, sesuai atau S, dan sangat sesuai atau SS. Skala tersebut terdiri dari dua kelompok item bagi setiap aspek, yaitu item yang mendukung atau favorable dan item yang tidak mendukung atau unfavorable. Untuk setiap pernyataan favorable, jawaban diberi skor berturut-turut 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk pernyataan unfavorable, sistem skor berkebalikan yaitu 4, 3, 2, dan 1. Setelah terdapat subjek penelitian, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif sebaran frekuensi dan histogram untuk mendapatkan gambaran demografi subjek dan deskripsi mengenai variabel penelitian. Kemudian dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dilakukan dengan menggunakan Wilcox-Siegren test. Sebelum dilakukan perhitungan dengan Wilcox-Siegren test, perlu dilakukan uji asumsi terlebih dahulu menggunakan uji homogenitas dan uji normalitas
sebagai syarat dalam penggunaan analisis Pirate Test. Penelitian yang berjudul Efektivitas Terapi Film dalam Meningkatkan Empati pada SMP Negeri 31 Samarinda dilaksanakan 4 kali pertemuan untuk perlakuan film terapi. Pada kelompok eksperimen, setelah diberikan perlakuan terapi, film didapatkan hasil nilai P sama dengan 0,021 atau kurang dari 0,05 dan nilai Z adalah negatif 2,315. Maka hipotesis 1 diterima dengan terdapat perbedaan antara pretest dan posttest, yang artinya adalah subjek yang diberikan terapi film mengalami peningkatan empati. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan hasil nilai P sama dengan 0,06 atau lebih dari 0,05 dan nilai Z adalah negatif 1,878. Maka hipotesis diterima dengan tidak terdapat perbedaan antara pretest dan posttest, yang artinya adalah subjek yang diberikan terapi film tidak mengalami peningkatan empati. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan empati dengan terapi film yang diberikan kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Samarinda. Penggunaan terapi film ini bermanfaat untuk menstimulasi pikiran yang memungkinkan siswa dapat menyilangkan gagasan-gagasan sehingga kesadarannya menjadi meningkat, dapat memperluas pandangan siswa tentang perbedaan kondisi manusia dan dapat membuat siswa menghargai perbedaan perasaan orang lain terhadap berbagai macam hal sehingga menumbuhkan empati dalam dirinya, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Selanjutnya adalah review dari jurnal ini. Kelebihan desain. Desain ini dilakukan dengan efektif untuk mempelajari dua kelompok yang tidak dibandingkan secara ketat dalam waktu tertentu. Adanya pretest dan posttest membuat mudah dalam mengetahui hasil penelitian dengan efisien dan akurat. Selanjutnya adalah kekurangan desain. Seringkali sulit untuk membangun hubungan kausal antara paparan dan hasil berdasarkan desain ini karena potensi bias dan perancu. Bias yang meliputi pemilihan peserta, pengumpulan data, dan pemastian variabel paparan dan hasil yang mengarah pada asosiasi yang salah. Itu tadi hasil review jurnal dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.